Bismillah, alhamdulillah, alladzi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa sallama ajma'in. Amma ba'd. Liridha'illahi ta'ala wa ila hadratin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Rahmatullah alaina wa alaihim wa radhiyallahu anhum. Nafa'ana Allah bi ulumihim wa tahdaina bi futuhil 'arifin bi wasilatihim wa bi barakatihim wa karamatihim. Syahidulillahu lana wa lahum wa bismillahil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa qadri wa miqdarihi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ya fattah ya alim alaina bi futuhil 'arifin akrimna min kadnuril fahmi wa akhrijna min al-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man la tamhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdid minallah illa bu'dan. Wassalatul ghafil la tamna'u minal fahsya wal munkar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'im hadduhu min salatihi at-ta'bu wan nasbu wa ma arada bihi illal ghafil. Saya enggak mau nerangin ini karena kalau diterangkan tersinggung, jadi pokoknya pura-pura paham sajalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha wa tahqiq fihi annal musalliya munajin rabbah azza wa jalla kama warada bihi al khabar wal kalam al ghaflah laisa munabi munajatin al bittah. Jadi salat yang kita lakukan ini ada dua potensi. Bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bisa malah menjauhkan pada Allah. Jadi salatnya kita ada kemungkinan semakin mendekat kepada Allah, ada kemungkinan sholat ini malah semakin menjauh jaraknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil, namanya dalil yang seimbang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man la tamnahahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdid minallahi illa bu'dan. Bisa jadi sholat kita itu adalah rajin, tapi pengaruh dari sholat itu belum mampu dirasakan oleh kita. Yang ada semakin sholat, alhamdulillah kemungkarannya dan kekejiannya pun sama-sama jalannya. Jadi STMJ, sholatnya tekun, maksiatnya juga rajin. Ini kayak-kayaknya ada dalam diri kita semuanya, kayak-kayaknya.
terkhusus saya. Kalau bapak-bapak insya Allah lebih kayaknya. Nggak tahu lebihnya gimana itu, saya nggak tahu itu. Kenapa? Karena sholatnya itu adalah lalai. Posisi kita di dalam menjalankan sholat itu tidak ingat siapa yang dihadapi. Posisi kita ketika tidak sholat seolah-olah setara dengan yang disembah. Bahkan bisa jadi posisi kita ketika menyembah Allah itu keberadaan kita lebih tinggi daripada yang disembah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Wassolatul ghafil la tamna minal fahsya'i wal munkar. Sholatnya orang yang lalai, bukan lalai sholat loh ya, tapi sholatnya lalai, maka tidak akan pernah mampu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi sholat yang intinya harusnya mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, malah menjadi penyebab kemungkaran, penyebab kekejian. Pokoknya intinya kalau kita itu adalah sholatnya rajin, menyalah-nyalahkan orangnya pun sangat rajin, itu sholatnya yakin belum pernah sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita itu sholatnya masih meriksa orang lain, belum meriksa sholatnya dirinya sendiri. Insya Allah ini di takwa nggak ada, yang ada di luar takwa. Di luar takwa ini yang ada, di takwa ini nggak ada. Karena orang ini setelah sholat di takwa itu nggak mikirin orang lain, yang dipikirin itu malah sholatnya sendiri. Itu luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini saya sebutkan dalil-dalilnya dulu biar jangan caper, biar jangan GR bahwa kita sudah sholat, ternyata setelah kita mengetahui masih jauh dari harapan. Kam min qa'im hadduhu min sholati at-ta'bu wa nasbu. Betapa banyak orang yang menjalankan sholat, rajin sholatnya, namun apalah bagiannya? Bagiannya hanya mainan, bagiannya hanya senda gurau, bagiannya itu adalah hanya aktivitas, bagiannya itu hanya simbol kita melaksanakan sholat, tapi kita tidak pernah mendapatkan sesuatu yang ada di dalam sholat. Jadi sholatnya rajin, namun tidak dapat apa-apa. Jangan kau surga. Nah, ini makanya kita harus diperiksakan ini. Bisa jadi badan kita itu kelihatannya sehat, setelah dironsen ternyata penyakit semuanya. Sholat pun sama. Ketika nggak pernah diperiksa, itu sholat kita rumangsane sehat wal afiyah. Namun begitu diperiksa ternyata. Maka dengan demikian kita malu menyebut dirinya sholatnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian saya pengen belajar orang yang sudah sholatnya seperti Rasul. Barangkali di takwa sudah ada. Saya ikut belajar supaya bisa sholat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat-riwayat sholatnya Rasul kalau Anda pengen tahu, itu ketika beliau sholat tahajud di kamar kecil, kamar yang tempat untuk tidur beliau dengan istrinya, maka ketika beliau itu sholat, itu Dewi Aisyah itu tidur di depan tempat sujudnya Rasul. Ketika beliau ruku itu pasti itunya terbuka, Pak. Apa maksud itunya itu? Kalau sampeyan, insya Allah dibatalkan sholatnya. Rasul itu nggak terpengaruh dengan yang demikian itu, saking khusyuknya. Bahkan sampai-sampai Siti Aisyah itu kurang-kurangnya itu pupunya itu kebuka tanpa disengaja di depan Rasul lagi sholat. Itu nggak ngaruh sama sekali. Kita itu malah kadang-kadang nggak ada gambarnya, nggak ada orangnya, malah ketarik, Pak. Begitu sholat malah ngayal. Jadi tadi itu misalkan sebelum sholat nonton Dewi Persik dulu. Akhirnya ketika sholat ke bawah Dewi Persik ini. Padahal di depannya nggak ada.
Tapi bahaya juga orang itu kalau sholatnya khusyuk. Ada bahayanya, terutama kalau jadi imam. Jadi dulu ada orang yang sholatnya khusyuk jadi imam, itu dipikirnya makmum, itu dia lupa, saking lamanya sujud. Nggak mau bangun-bangun dari sujud, dipikirnya makmum, dia itu adalah lupa, karena saking lamanya dipikirnya mati. Sementara orang ini adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu sujud, dia merasakan semua yang ada di dunia ini dianggap tidak ada. Yang ada cuma yang ada. Akhirnya kapok jadi imam, Pak. Hanya saya ini nggak mau jadi imam, takut nanti sampean itu disangkanya nanti terlalu lama sholat. Saya itu biasanya kalau khusyuk itu nanti lama Mas Joko biasanya kalau khusyuk. Makanya sengaja nggak buat khusyuk-khusyuk amat supaya tidak terlalu lama. Jadi imam itu kalau bisa nggak usah khusyuk-khusyuk amat lah. Sholat jamaah. Anda akan sholat jamaah itu nanti pahalanya luar biasa. Makanya di sini kenapa ada instruksi sholat jamaah? Karena kita merasa sholat kita itu banyak kekurangannya. Jadi dengan banyaknya orang melakukan sholat, maka secara otomatis saling nutupi antara yang satu dengan yang lain. Tapi kalau sendirian, di bijinya itu benar-benar sama malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa lil abdi min sholatihi illa ma'aqala minha. Salat itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung sejauh mana kamu bisa menghadirkan Allah di dalam hatinya. Itulah hitungan Allah. Jadi bukan berapa rakaatnya, bukan. 3 rakaat kamu mampu menghadirkan Allah walaupun 1 detik, itulah yang menjadi penghitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau 3 rakaat belas nggak ada yang diingat dalam hatinya tentang Allah, maka tidak ada hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiq fihi annal musalliya munajin rabbah azza wa jalla. Maka kita harus tahu bahwa posisi sholat itu adalah orang yang lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lagi memohon, itu harus tahu posisinya siapa yang kita menjadikan tempat permohonan dan posisi kita sebagai pemohon. Maka jangan pernah menyamakan antara pemohon dengan yang termohon. Jangan pernah kita samakan antara diri kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bermunajat kepada Allah, maka manusia harus menyadari sepenuhnya siapa dirinya. Jadi kita ini siapa? Kita ini hanya debu yang terkecil dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alam yakun nutfatan min maniyyin. Coba sampean lihat. Kita ini berasal dari nutfah. Nutfahnya berasal dari makanan. Makanannya berasal dari tanah. Artinya kita ini adalah makhluk yang sangat hina. Enggak ada kemuliaan dalam diri kita, itu enggak ada. Kita itu adalah makhluk yang sangat hina. Nanti begitu kita berada di perut seorang ibu, itu pun berubah, bukan lagi menjadi debu. Makanya kalau manusia itu adalah berubah-ubah, itu hal yang sangat wajar. Dari kejadiannya saja dia sudah berubah. Pertama, ketika berupa debu, Allah Subhanahu wa taala rupakan lagi menjadi makanan. Setelah makanan dikonsumsi oleh kita, maka kemudian dari konsumsi makanan yang kita makan ini masuk ke dalam perut kita ini menjadi 3 bagian. Ya, coba. 1 bagian disebut mustaqor, yang kedua disebut mustauda. Yang mustaqor itu yang tersimpan rapih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mustauda itu yang keluar, warnanya kuning biasanya.
Ini untuk menunjukkan siapa kita agar dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala kita lebih terasa. Lah yang mustaqor ini Allah Subhanahu wa taala membaginya lagi, Pak. Dibagi dari makanan yang tersimpan itu menjadi aliran darah agar mampu menjadi gerak hidup di dalam diri kita. Maka berhentinya darah berarti berhentinya kehidupan. Agar darahnya ini adalah bisa ngalir ke sekujur tubuh kita ini, Allah ciptakan alat pompanya, namanya jantung. Iki kok pada terkesimak semua ini. Dengan jantung ini masih aktif mompa darah kita ini, maka kita masih dalam keadaan hidup. Berhenti detak dan jantungnya kita ini, mati kita. Bayangkan. Yang mustaqor itu yang kedua, Allah ciptakan menjadi sperma. Itu pun disimpannya di simpanan yang sangat rahasia. Namanya fidolain, tulang rusuk. Dari tulang rusuk ini, karena ada simpanan bahan kita, agar bisa keluar, Allah ciptakan syahwat. Pak, kalau nggak ada syahwatnya nggak mau keluar ini, Pak. Dengan adanya syahwat ini, maka posisi kita ini kadang-kadang lemes, kadang-kadang bangun. Makanya kalau ada orang lemes terus, itu perlu diperiksakan. Jangan-jangan nggak ada syahwatnya. Maka ketika syahwat ini adalah sudah mengajak kita berhubungan dengan istri, saat itulah terjadi perpindahan dari tulang rusuk bapak, bahannya ini berpindah ke rahim. Pindah mana? Ke rahim. Itu pun yang terjadi di dalam rahimnya seorang perempuan, tidak semua semburan yang diberikan oleh laki-laki. Coba bayangkan, Allah begitu telitinya, dahsyatnya. Sebab seandainya seluruh semburan ini adalah masuk ke dalam rahim seorang perempuan, akan perempuan ini mengandung bisa jutaan benih. Jadi jangan dianggap enteng, Pak, semburannya bapak-bapak ini. Ini munajin, agar kita tahu refleksi tentang kejadian kita itu siapa. Lah begitu di alam rahim, Allah bentuk yang merupakan namanya alat. Karena posisi kita itu saat itu adalah nempel pada dinding rahim seorang perempuan. Ini Quran jauh sebelum itu sudah menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Ada terjemahan yang keliru, segumpal darah. Tidak ada yang namanya manusia itu langsung dari segumpal darah, itu tidak ada. Alaq itu artinya sesuatu yang nempel secara bahasa. Tapi sudah kadung. Wong kita itu kalau menerjemahkan bismillah juga banyak kelirunya kok. Bismillah dengan menyebut nama Allah itu keliru, Pak. Anda berarti sombong amat ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bareng-bareng sama Allah. Kalau kita makan, Allahnya juga ikut. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, berarti Allahnya ikut. Ikut. Jawab, ikut. Kalau kita minum, berarti Allahnya ikut. Itu dengan. Mustahil toh? Mustahil. Maka insya Allah yang tepat itu bukan dengan, atas nama Allah. Berarti kehadiran kita itu adalah mendapat mandataris dari Allah, sehingga atas nama. Enggak usah diterjemahkan apa ya? Kok tambah mumet sampean iki. Balik di sini. Lah dari alaq ini, ini nanti kajian balaghah, kalau itu nanti kajian balaghah, sebab
huruf ba itu maknanya ada sekitar 14. Cuma ba saja itu maknanya ada 14. Ada ba bimakna qasam, ba bimakna ziyadah, ba bimakna al-isti'anah, ba bimakna ma'iyah, ba bimakna pokoknya sampean anulah ben-ben sadar saja kalau kita itu belum ada apa-apanya gitu aja. Sehingga ketika kita bodoh sebuah kewajaran. Untuk itu jangan pernah mengaku benar karena kita masih banyak kekeliruan-kekeliruannya. Oke? Nah. Kita periksa sekarang ini munajinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berada di perut seorang ibu, namanya itu diri di rahim, itu nempel. Tempelannya itu tergantung. Ketika nempelnya terlalu kuat, maka akan berubah menjadi segumpal darah. Tapi kalau nempelnya itu adalah tidak kuat, dia akan keluar besertaan dengan perempuan mengeluarkan darah bulanan, namanya darah haid. Satu. Yang kedua, pintu rahim seorang perempuan ini itu sudah nggak bisa kemasukan lagi, sudah tertutup ketika sperma atau nutfah masuk ke dalam rahim, sehingga tidak akan pernah ada gennya bayi itu campur dengan yang lain, pasti gennya itu adalah satu. Jadi kita ngaji Quran itu yang ngaji ilmiah, Pak, bukan ngaji pahala. Ini isinya Quran ini. Tapi yang membedah anehnya itu orang di luar Islam. Karena kita terlalu asik menghafalkan Quran sehingga ilmu-ilmunya Quran diambil sama orang luar Islam. Kitanya terlalu bangga hanya dengan menghafalkan Quran. Padahal yang menjadi kualitas keislaman itu bukan hafalannya, tapi ilmu yang terpendam di dalam Quran. Jangan tersinggung dulu, ke. Lah, ini awal. Lah begitu sudah menjadi segumpal darah, Allah rupakan lagi menjadi segumpal daging. Ini proses. Jika ketika kita bermunajat, kita ini siapa? Ketika menghadap Allah itu siapa kita ini? Makhluk hina, tapi diberi kesempatan untuk menghadap. Ini anugerah, Pak. Wong kita mau ngadep Pak Jokowi saja itu nggak bisa kok seenaknya sendiri, protokolernya ribet. Tapi begitu kita makhluk yang hina menghadap Allah Subhanahu wa taala, begitu mudahnya. Terus siapa posisi kita ini? Lah ketika sudah berupa segumpal darah, Allah rupakan lagi dengan rupa yang sempurna. Maka saat itulah faidza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah kita dianggap sempurna bentuknya oleh Allah dalam rahim, maka saat itulah Allah meniupkan ruhnya di dalam diri kita. Saat itu seluruh alam harus hormat kepada manusia. Pertanyaannya, saat itu kita disebut manusia, sudah punya agama? Belum. Sudah punya kewarganegaraan? Belum. Sudah punya identitas? Belum. Maka dari ayat inilah kita wajib menghargai manusia, wajib menghormati manusia tanpa melihat agamanya apa, tanpa melihat identitasnya apa, tanpa melihat sukunya apa, tanpa melihat bangsanya apa. Wis ngamalaken iki? Belum. Oh, nyatanya kalau ada orang meninggal itu yang meninggal orang miskin itu yang takziah dikit banget. Tapi kalau yang meninggal itu para pejabat sampai yang namanya karangan bunga itu memenuhi, Masya Allah. Ya. Jadi kita sudah menghormati kemanusiaan belum. Padahal misi daripada agama itu adalah menghormati kemanusiaan itu yang paling terpenting. Kalau manusia bisa pindah enggak? Enggak. Kalau agama bisa. Kewarganegaraan bisa. Maka manusia itu enggak bakal pindah. Enggak bisa pindah ke tempat lain itu enggak bisa. Enggak bisa pindah ke makhluk lain itu bisa. Jadi malaikat enggak mungkin, jadi hewan juga enggak mungkin. Tapi kalau masalah agama bisa pindah.
Saudi Arabia belakangan ini itu perempuan-perempuannya banyak yang murtad dikarenakan tidak mendapatkan kesempatan layaknya wanita-wanita yang terhormat. Karena dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit enggak boleh, mau melakukan ini enggak boleh, melakukan itu enggak boleh. Ini lama-kelamaan kalau agama itu adalah selalu dianggap bid'ah terus, dikit-dikit bid'ah, manusia akan bosan dalam beragama. Ketika sudah bosan terjadi pemurtadan. Kenapa masalahnya? Karena yang namanya agama seolah-olah membunuh kreativitas manusia, seolah agama itu adalah hantunya manusia. Karena dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit enggak boleh. Padahal ketika menurut Al-Quranul Karim, Allah jadikan semuanya itu untuk manusia. Wa ja'alna ma khalaqalakum jami'a. Saya ciptakan semuanya ini adalah untuk manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusianya kadang-kadang yang sering larang. Ini makanya kita nggak sadar. Manusia itu pengen punya kebebasan, manusia itu pengen berpikir. Tapi kalau mudah kreasinya manusia itu dianggap sesuatu yang sesat, akhirnya manusia itu juga akan berontak dalam batinnya. Mungkin Anda sekarang masih nerima, suatu saat nanti akan terjadi pemberontakan di dalam batin ini. Karena mau tidak akan pernah mampu dibohongi diri kita ini. Gak percaya ya monggo aja. Dah. Begitu kita sudah berada di perut seorang ibu, kira-kira sekitar usia 4 bulanan lewat, saat itulah kita sudah menjadi manusia. Keluar dari perut seorang ibu. Bawa apa kita ini? Tahu apa kita ini? Tidak pernah ada manusia yang lahir dengan kecerdasan langsung dari Allah, itu tidak ada. Hanya satu-satunya makhluk yang bisa bicara dalam keadaan kecil, berada dalam buayan seorang ibunya, itu pun masih dalam nyusu, namanya Isa alaihissalatu wassalam. Jadi Isa ini ketika berada dalam pangkuannya seorang ibu baru lahir, itu untuk membuktikan kalau dia itu adalah seorang rasul, dia itu adalah sebagai manusia yang Allah ciptakan. Maka Nabi Isa berkata, wa ana abduhu, aku ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ya sudah nggak bisa ngomong lagi. Lah, sini kembali lagi munajin li Rabbi. Kita lagi bermunajat saat sholat. Siapa yang kita hadapi? Pantaskah kita ini menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira pantas apa enggak, Pak? Anda mau ke tempatnya Pak Wadi, ngasihnya cuma nasi bungkus, itu pun yang 3 hari enggak kemakan. Itu merasa terhormat apa merasa terhina? Bisa jadi sholat kita ini adalah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang kita persembahkan kepada Allah itu penuh dengan kotoran, penuh dengan bau yang menyengat, dikasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kita nggak paham, makanya ketika sholat sudah nyaman. Yang paling enak itu orang nggak paham, Pak. Maka pertahankanlah Anda tidak paham supaya merasa nyaman di dalam sholatnya. Sebab semakin tahu koreksi kita ini, maka kan semakin tidak nyaman. Anda ketika dideteksi sama dokter penyakitnya ini, aman nggak uripnya? Enggak, karena ketahuan penyakitnya. Sama di dalam sholat, ketika tidak terdeteksi, kita merasa nyaman. Itulah wazayyana lahumus syaitonu a'malahum. Setan itu menghiasi amal kita, maka seolah-olah amal kita itu sudah anggap sempurna. Kita, karena sholatnya dihiasi sama setan, maka seolah-olah kita sudah sholat dengan sesungguhnya. Padahal kalau dikoreksi, ibarat soal 100 ini kosong semua ya. Mulai dari takbir aja udah coret. Gimana ini Pak? Ya enggak gimana-mana, yang penting kita melakukannya kok.
Makanya kita ini disuruh untuk terus-menerus melaksanakan sholat. Karena kita tidak pernah tahu sholat yang mana yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun model kita itu masih kayak begini sholatnya, bukan berarti harus berhenti. Yang tidak boleh itu berputus asa. Memang kita akui sholat kita itu banyak kekurangan. Kita akui sholat kita itu adalah belum benar. Apa dipikir sholat kita itu sudah benar? Selama ini apa hidup kita itu sudah benar? Contoh aja periksa Anda dalam surah Al-Fatihah. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Minta menjadi yang benar. Kalau orang minta, apa pasti dikabulkan? Kalau orang memohon, apa tahu bahwa kita itu adalah sudah dikabulkan permohonannya? Maka surah Al-Fatihah ini gambaran betapa kita lagi menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita lagi menuju, semuanya ini orang di dalam dunia ini belum ada yang mampu mencapai kebenaran. Belum. Belum. Nanti tahu benar atau tidaknya ini setelah mati kita ini. Jangan samakan dengan Rasulullah. Kalau Rasul itu adalah sertifikatnya langsung dari Allah. Innaka laminal mursalin. Innaka tahdi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itu sertifikat Allah kepada Rasul saja itu, Pak. Bukan kepada orang takwa. Jadi yang pasti dibenarkan oleh Allah itu Rasul. Yang bukan Rasul itu tidak ada kepastian benar. Oke? Jawab, oke? Ini. Quran itu kalau yang membaca Rasul itu pasti, jawab, pasti benar. Tapi Quran kalau yang baca kita, satu. Karena orang yang membaca itu juga mempengaruhi, Pak. Ada berita benar. Kalau yang menyampaikan itu adalah orangnya benar, maka akan menguatkan posisi berita ini menjadi benar. Tapi sekalipun berita itu adalah benar, yang mengabarkan orang yang penuh dengan kebohongan, maka mengakibatkan nilai kebenaran dalam berita itu pun hilang. Jadi yang membuat agama kita itu adalah benar atau tidak tergantung kitanya ini. Maka agama bisa diproyeksikan menjadi rahmat tergantung kita. Namun agama bisa diproyeksikan jadi teroris tergantung kita. Paham apa ndai? Ini aneh-aneh. Roma Irama itu kalau diundang ke takwa 200 juta, Pak. Kualitasnya musik sama, lagu sama, iramanya sama, beda orangnya saja. Tapi kalau penyanyi organ, Kang Heri itu rumahnya, itu dengan nyanyian yang sama, musik yang sama, lagu yang sama, apa nilainya sama? Jawab. Jadi Anda kalau membaca Quran itu jangan digambarkan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul itu Jibrilnya selalu mendampingi. Lah kalau bapak-bapak ini Jibrilnya ini nggak mau mendampingi. Makanya kalau Rasul itu pasti dijamin benar. Lah kita ini bukan Rasul. Walaupun Rasul melaksanakan sholat, kita pun melaksanakan sholat. Tapi bukan berarti sholat kita itu kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih terlalu jauh, Pak. Paham apa ndak sih dimaksudnya? Paham gak? Ben cepet rampung ngajine. Makanya kalau Rasul itu ketika menghadapi masalah, sholat 2 rakaat, selesai sholat, masalah selesai. Kita punya hutang, sholat 20 rakaat, alhamdulillah 20-nya selesai, penagihnya malah datang. Ini apa yang terjadi? Karena ilmu yang ada dalam sholat itu belum terpenuhi. Nah, mari kita belajar sekali lagi.
Walinadhkuru fi hadzal bab irtibatus shalah bil khusyu' wa huduril qalb tsumma nadhkuru al ma'ani al batinah wa hududiha wa asbabiha wa ilajiha. Maka di sini untuk bisa menghadirkan salat sebagai penawar, salat sebagai mi'raj, salat yang mampu mengantarkan kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, setidaknya butuh 6 ilmu untuk mengantarkannya. Berapa? 6. Jangan dipasangin besok keluar nih angka 6 ini. Berapa? 6. Yang pertama disebut huduril qalb, menghadirkan Allah di dalam hati. Allah itu harus ditempatkan di dalam hatimu. Yang harus kita periksa adalah hatinya. Karena untuk mendatangkan sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci, butuh tempat yang suci. Anda ini kalau mau menanam biji-bijian di sawah, kalau sawahnya belum bisa dibersihkan dari rumput dan dari apapun, maka Anda coba tanam, yakin tumbuhnya nggak bakal bagus. Kita ini sekali mengundang Allah, berarti harus beresiko membersihkan hatinya, karena Allah tidak akan pernah mau berada dalam tempat yang kotor. Bagaimana kalau misalkan mamanya makanan itu semuanya enak, tapi ruangannya kotornya, masya Allah, sampai yang diundang suruh makan ke situ, jijik nggak kira-kira? Jijik. Jadi yang harus dibersihkan apanya dulu? Hati ini yang harus kita bersihkan untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membersihkannya dari apa? Dari penyakit. Penyakitnya manusia itu banyak apa? Penyakitnya manusia itu salah satunya hasud, dengki, benci sama orang lain. Senengnya itu adalah musuhan sama yang lain, semua dianggap musuh. Itu juga penyakit. Menganggap dirinya yang paling benar, itu juga penyakit. Menganggap dirinya yang paling ibadah, itu juga penyakit. Menganggap dirinya yang paling bisa mengikuti Rasul, itu juga penyakit. Maka ini yang harus kita kaji nanti di sini, bagaimana sholat itu akan menjadi hidangan, menjadi solusi, bukan malah menambah masalah. Jadi saya tidak pernah menghakimi bapak-bapak sekalian di dalam masalah ini, tapi kembalikan bahwa kita lagi taraf belajar sholatnya. Maka karena sama-sama dalam belajar, tidak usah saling menilai antara yang satu dengan yang lain, tapi nilailah sholatmu dirinya sendiri. Sehingga kita sibuk setelah sholat mengoreksi kekurangan dirinya, bukan mengoreksi kekurangan orang lain. Itu insya Allah begitu. Nanti kita akan bahas dari 6 ini yang akan menjadi bahasan kita untuk menghadirkan sholat di dalam hati ini. Insyaallah pada malam Rabu yang akan datang, saya izin dulu Mas Joko, libur dulu saya malam Rabu ini. Nanti bisa diganti dengan yang lain, karena banyak tugas, amplop besar kayaknya ini. Ini hanya guyon, Bang Usame nggak serius. Tapi yang jelas itu saya insya Allah ke Rawajiku, jadi nggak bisa hadir. Mudah-mudahan bisa ada yang meneruskan supaya malam Rabu jangan ada yang kosong, Ustaz Haris. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.